Jakarta versus Everybody merupakan film terbaru Indonesia yang mengungkap sisi gelap dari kota metropolitan. Lantas, bagaimanakah kelanjutan nasib dari seorang Jeffrey Nicole yang ingin mengejar mimpinya ke kota Jakarta? Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nio Tami. Oke, di video hari ini aku akan review salah satu film terbaru Indonesia yang tayang di bioskop online. Film ini diperankan oleh Jeffrey Nicole, Wulan Guritno, dan juga Ganindra Bimo. Ini merupakan film yang mengungkap sisi gelap dari kota metropolitan. Ya, apalagi kalau bukan film Jakarta versus Everybody. Buat kalian yang penasaran tentang review pribadi aku, simak terus video yang satu ini. Oke, langsung aja kita bahas Jakarta versus Everybody. Nah, buat kalian yang nggak tahu, ini adalah salah satu film Indonesia yang sudah siap tayang sejak tahun 2020 lalu. Namun, dikarenakan pandemi, ini batal tayang ya. Jadi ditunda penayangannya sampai pada akhirnya kita bisa menyaksikannya di aplikasi bioskop online begitu. Jadi secara berbayar kalian baru bisa menyaksikan film yang satu ini. Diperankan oleh Jeffrey Nicole, Wulan Guritno, dan juga Ganindra Bimo. Tentu saja Jakarta versus Everybody ini memiliki daya tarik tersendiri yang membuat para penontonnya ingin menyaksikannya. Dan ternyata penantian aku untuk menyaksikan satu film ini terbayarkan dengan tuntas karena menurut aku worth it sekali untuk disaksikan. Kita lanjut dengan sinopsis dari Jakarta versus Everybody. Untuk sinopsisnya ini menceritakan tentang seorang Jeffrey Nicole yang memerankan sebagai Doom. Dia ini adalah seorang aktor ya di Jakarta. Dia itu seseorang yang memang datang ke Jakarta untuk mengadu nasibnya dan ingin mengejar mimpinya sebagai seorang aktor. Kebetulan dia itu menjadi seorang aktor di Jakarta, tapi aktor tambahan aja gitu. Jadi nggak terlalu penting-penting banget gitu kan profesi dia sebagai aktor tersebut, dan dia diperlakukan secara semena-mena oleh kru syuting gitu kan, sehingga membuat dia menjadi marah banget dan akhirnya meninggalkan lokasi syuting tersebut. Sampai pada akhirnya keinginannya untuk menjadi aktor pun menjadi suram sekali ya, karena nggak ada tawaran dimanapun gitu kan, dan dia juga sulit untuk meraih mimpinya tersebut. Dia pun putus asa, dan memang hidup di Jakarta itu kan keras banget, apa-apa serba butuh uang, dan kita harus banyak melakukan sesuatu agar kita bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup tentunya. Sampai pada akhirnya dia pun mulai menyerah dan bertemu dengan sepasang suami istri, yaitu si Radit dan juga Pinkan. Mereka berdua ini nggak sengaja ketemuan, padahal si Radit dan si Pinkan ini adalah seorang bandar narkoba. Jadi mereka ini sedang melakukan transaksi di Indomaret ya ceritanya waktu itu. Kemudian dilihat oleh Jeffrey Nicole, kebetulan mobilnya si Radit dan juga Pinkan ini sedang mogok. Kemudian Jeffrey mau ngebantu mereka, tapi dia bilang ingin dibayar. Setelah berbincang-bincang dengan mereka berdua, akhirnya Jeffrey Nicole pun mengaku bahwa dia sedang membutuhkan pekerjaan. Sampai pada akhirnya Radit dan juga Pinkan alias Wulan Guritno ini, mereka memberikan pekerjaan kepada Jeffrey Nicole. Tapi kalian bisa tebak dong pekerjaan apa yang akan diberikan oleh seseorang yang baru kalian kenal. Tentu saja pekerjaan gelap ya. Hari pun berlalu, akhirnya Pinkan dan juga Radit membantu si Jeffrey Nicole mencarikan kontrakan dan tempat tinggal yang nyaman deh tentunya. Kebetulan tempat tinggalnya itu berdekatan dengan si Wulan dan juga Radit. Jadi akhirnya mereka pun memberikan pekerjaan kepada si Jeffrey Nicole ini, dan kalian tahu pekerjaannya itu apa? Yaitu sebagai kurir narkoba. Jadi sepanjang film Jakarta versus Everybody, kalian akan melihat bagaimana perjalanan seorang kurir narkoba menyebarkan serbuk narkoba tersebut. Jadi di awal-awal memang seru banget, aku nggak skip sama sekali gitu kan. Jalan cerita yang ditawarkan tuh cukup menarik, walaupun ada beberapa hal yang mungkin agak kurang, tapi aku enjoy banget ya ketika nontonnya. Dan buat kalian yang nggak tahu, ini rate-nya tuh 21 ke atas. Jadi untuk yang belum cukup umur, aku sarankan nggak nonton dulu, karena ini filmnya memang banyak adegan-adegan yang kurang itu ya, untuk di bawah usia tersebut gitu kan. Kemudian juga banyak adegan kata-kata kasar, kemudian ada juga yang kayak hal-hal yang nggak perlu dicontoh gitu kan. Jadi kalau ditonton sama anak-anak di bawah umur bahaya banget, bisa mereka turutin dan segala macam. Wajar sih kayak dikasih rate seperti itu.
Lanjut cerita, jadi Jakarta versus Everybody ini menurut aku film yang memiliki potensi untuk besar banget ketika mereka itu mau menggali seluruh kisah dari para pemainnya. Karena mereka semua ini pemainnya cukup kompeten ya menurut aku. Apalagi kalau dibahas lebih dalam gitu kan masing-masing dari pemainnya. Kayak si Radit misalnya nih ya, dia kan adalah bos bandar narkoba, tapi sayangnya nggak terlalu difokusin kepada mereka gitu loh. Yang difokusin di sini adalah bagaimana perjalanan Jeffrey Nicole menyebarkan narkoba-narkoba tersebut, kayak mulai dari bungkus permen, dari teh kotak, dari segala macam, bagaimana dia melakukan transaksi, meskipun nggak dibahas secara gamblang banget kayak ini loh yang terjadi gitu kan, tapi udah cukup menggambarkan sih bagaimana proses yang bahkan aku juga wah ternyata gini ya gitu kan, proses orang-orang menyebarkan narkoba out of my mind banget gitu kan. Ternyata mereka transaksinya nggak ketemuan, mereka nggak perlu saling lihat, mereka cuman cukup selipin di mana gitu kan. Jadi itu seru banget adegannya pas kita saksikan. Cuman ya lama kelamaan ketika sepanjang film itu hanya membahas tentang bagaimana perjalanan seorang kurir mengantarkan narkoba, ya agak-agak bosan juga sih ya. Apalagi pemilihan ya kata-katanya mungkin kan ya agak sarkas, mungkin ya sering bilang kata-kata binatang ataupun kata-kata yang marah ya segala macamnya gitu. Jadi agak-agak ada part yang bikin aku bosen di ceritanya. Padahal tuh banyak banget hal yang harusnya kalian gali gitu kan. Itu bisa menampilkan adegan-adegan yang lebih seru buat kita saksikan. Hal yang aku sukai lainnya adalah bagaimana mereka itu mengatakan sesuatu secara natural. Mereka mengambil gambarnya secara natural, mereka berbicara juga secara natural, kayak apa adanya aja gitu loh. Dibiarkan mengalir gitu kan jalan ceritanya. Kemudian kayak mereka mengambil sudut-sudut dari kota Jakarta itu kayak bukan dari sisi indahnya doang gitu loh. Bagaimana orang-orang yang lewat pakai motor, bagaimana angkot yang lewat, bagaimana klub Persija yang memang mereka tuh menggambarkan gini loh kota Jakarta yang sesungguhnya gitu. Nggak yang tentang gedung-gedung tinggi yang kalian lihat biasanya. Apalagi pemilihan tone warnanya itu kayak warm gitu kan. Tapi ya sepanjangan film tuh kayak warm terus gitu kan, lama-lama bosen juga gitu kan, kayak nggak ada peralihan dari sinematografinya. Apalagi ada beberapa adegan yang memang handshaking banget, kayak kameranya tuh goyang dan segala macam, tapi masih bisa tertolong lah ya dengan bagaimana masing-masing dari pemerannya membawakan kisah Jakarta versus Everybody ini. Hal yang menurut aku bagus ya untuk diambil dari jalan cerita Jakarta versus Everybody ini adalah bagaimana seorang Jeffrey Nicole yang konsisten menyebutkan profesinya. Ya, di sini di awal dia sudah menjelaskan bahwa dia ini kan pengen menjadi seorang aktor. Bahkan saat orang-orang bertanya, apa sih pekerjaan kamu gitu kan, dia selalu menjawab aktor dan aktor. Bahkan ada bagian dimana dia itu menirukan adegan kayak di Taxi Driver gitu kan, yang dia bicara di depan cermin gitu kan. Jadi memang bener-bener kayak ngasih kita itu pemahaman bahwa ketika kamu itu ingin mengejar mimpi, kamu tuh harus konsisten gitu loh. Kamu harus kejar mimpi kamu tersebut. Dan Jeffrey Nicole tuh sebenarnya pengen banget ngejar mimpinya. Dan beruntungnya kayak bosnya juga nggak melarang dia buat ikut mengejar mimpinya sebagai aktor. Dan ya ketika kita punya mimpi di Jakarta, kita memang harus berusaha kuat gitu loh. Tapi ya mungkin jalannya aja yang dipilih Jeffrey Nicole aja yang salah sebagai kurir narkoba, yang udah jelas-jelas itu dosa besar banget. Tapi ya pada ya karena Jakarta itu keras, kita juga harus menghalalkan segala cara agar bisa bertahan hidup. Kalau di trailer kemarin mungkin kalian mikirnya wah ini bakal jadi film yang panas banget gitu kan, apalagi ada cuplikan-cuplikan adegan yang mungkin 21 ke atas gitu kan, tentang Wulan Guritno bersama Jeffrey Nicole-nya ataupun bersama suaminya. Ya menurut aku ketika nontonnya biasa aja sih gitu kan, nggak terlalu ada yang wah, namanya juga film Indonesia ya, nggak yang berani-berani banget untuk menampilkan, meskipun ada beberapa adegan yang terasa nyata banget ya, mungkin akan membuat kalian relate ya. Apalagi buat para cowok-cowok mungkin pernah juga melakukan hal yang sama seperti Jeffrey Nicole gitu. Kalian harus saksikan sendiri biar kalian bisa tahu apa yang ditampilkan gitu kan dari scene-scene yang ada di filmnya.
Satu hal lagi yang aku sukai dari film Jakarta versus Everybody ini adalah peran seorang Wulan Guritno. Gila, ini aktris yang benar-benar badass banget, udah berusia segini tuh masih cantik, masih dapet banget feelnya seorang bandar narkoba gitu kan, yang kayak udah menghidupi suaminya, udah ngasih modal dan segala macam sampai dia 20 tahun menjadi bandar narkoba. Dia tuh memang perannya keren banget di sini gitu loh. Meskipun ada beberapa hal yang mungkin bikin kita geleng-geleng kepala lihat adegannya dia bersama Jeffrey Nicole, tapi itu nggak mengurangi esensinya, badasnya dia membawakan perannya sebagai seorang Pinkan di sini. Bener-bener strong woman banget, dan aku suka perannya di sini. Dan hal yang terakhir yang gak aku sukai di sini adalah ending yang menurut aku gantung banget, dimana mereka nggak ngasih lihat ke kita gitu kan, aduh jadi spoiler dong gini kan. Mereka nggak ngasih kita keterangan yang benar-benar jelas tentang ending dari Jakarta versus Everybody. Kayak mungkin mau dibikin lanjutannya, atau mungkin disuruh kita yang mikir sendiri apa ending yang lebih bagus gitu kan untuk film yang satu ini. Jadi benar-benar gantung, dan aku kurang satisfied dengan endingnya. Padahal di awal-awal aku udah enjoy banget ya, lagi-lagi kayak gini ya, endingnya pasti nggak sesuai ekspektasi kita banget, tapi tetap worth it to watch deh pokoknya Jakarta versus Everybody. Kayak bayar sebanyak 30.000 untuk 2 hari menonton Jakarta versus Everybody ini menurut aku worth it banget. Oke, langsung aja kita kasih rating untuk film Jakarta versus Everybody. Jadi aku akan kasih 7/10. Jadi meskipun rating segini, menurut aku ini adalah salah satu film yang wajib juga kalian cobain, karena ini salah satu film yang benar-benar mengungkap sisi yang berbeda dari kota metropolitan. Jadi nggak hanya tentang cinta-cintaan, nggak hanya tentang bagaimana keindahan kota Jakarta, tapi juga mereka mengangkat isu-isu gelap yang ada di kota Jakarta. Oke guys, aku rasa itu dulu untuk videoku hari ini. Buat kalian yang ingin nonton, kalian bisa pakai aplikasi bioskop online dan silakan bayar menggunakan e-wallet ya tentunya. Ini cuma 30.000 tapi belum termasuk pajak dan segala macamnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah ini jika kalian sudah menonton film Jakarta versus Everybody. See you again on my next video.